Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini kita akan membahas materi pertemuan ke-11, yaitu manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Komunikasi yang efektif menciptakan satu jembatan antara stakeholder yang berbeda yang dilibatkan dalam suatu proyek, menghubungkan berbagai latar belakang organisasi dan budaya, tingkat keahlian yang berbeda, dan berbagai ketertarikan pembeli kepada penjual obligasi perspektif di dalam pelaksanaan proyek atau hasil. Jadi, manajemen komunikasi ini adalah satu jembatan di mana menyatukan berbagai macam stakeholder di dalam satu proyek. Stakeholder ini terdiri dari latar belakang yang berbeda, latar belakang organisasi dan budaya, tingkat keahlian, dan berbagai ketertarikan yang lainnya. Ada 5 proses-proses pada manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Yang kedua, rencana komunikasi. Yang ketiga, distribusi informasi. Yang keempat, mengatur harapan stakeholder. Dan yang kelima, laporan performa. Nah, ini output dari manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Outputnya yaitu mendaftar stakeholder dan strategi manajemen stakeholder. Yang kedua, rencana komunikasi. Outputnya yaitu rencana manajemen komunikasi dan update dokumen proyek. Yang ketiga, distribusi informasi. Outputnya yaitu update proses aset organisasi. Proses yang keempat yaitu mengatur harapan stakeholder. Outputnya yang pertama, update proses aset organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan yang keempat, update dokumen proyek. Proses yang kelima atau yang terakhir yaitu laporan performa. Outputnya adalah laporan performa, update proses aset organisasi, dan permintaan perubahan. Di sini ada 6 dimensi potensial aktivitas komunikasi. Dimensi yang pertama yaitu yang internal di dalam proyek dan eksternal yaitu yang di luar proyek, seperti ada pelanggan, proyek-proyek lain, media, publik, dan lain sebagainya. Yang kedua, formal berupa laporan-laporan, memo-memo, dan pengarahan singkat. Dan yang informal berupa email, diskusi-diskusi khusus untuk suatu maksud. Yang ketiga, ada vertikal dan horizontal. Vertikal naik dan turun organisasi, dan horizontal dengan panutan-panutan. Yang keempat, pejabat berupa laporan berkala, laporan tahunan. Terus yang bukan pejabat itu berupa komunikasi tidak boleh diumumkan. Dan yang kelima, lisan dan tulisan. Yang keenam, verbal dan non verbal berupa modulasi suara atau bahasa tubuh. Kita bahas yang pertama, yaitu proses yang pertama, identifikasi stakeholder.
Mengidentifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatannya, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Maksudnya di sini adalah dalam tahap pertama ini adalah mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam proyek, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan dokumen-dokumen informasi yang terkait juga. Nah, stakeholder ini diidentifikasi berdasarkan minat mereka, keterlibatannya dalam proyek seperti apa, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Proyek stakeholder adalah organisasi-organisasi dan orang seperti para pelanggan, sponsor-sponsor, penyelenggara organisasi, dan publik yang dengan aktif dilibatkan di dalam proyek. Dan siapa yang berminat bisa secara positif atau secara negatif dipengaruhi oleh pelaksanaan atau penyelesaian proyek. Jadi, saya ulangi lagi. Proyek stakeholder ini adalah organisasi-organisasi dan orang-orang. Jadi bisa bentuknya organisasi, bisa bentuknya orang, seperti pelanggan, sponsor, penyelenggara organisasi atau perusahaan, publik yang secara positif maupun negatif dipengaruhi oleh pelaksanaan proyek. Proses yang kedua yaitu rencana komunikasi. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan satu pendekatan komunikasi. Rencana komunikasi memproses reaksi informasi dan kebutuhan-kebutuhan komunikasi stakeholder. Seperti sebagai contoh, siapa yang memerlukan informasi? Apa yang diperlukannya? Kapan mereka memerlukan itu? Maksudnya memerlukan informasi itu ya. Terus bagaimana akan diberikan kepada mereka? Caranya seperti apa? Dan oleh siapa diberikannya? Nah, itu yang namanya rencana komunikasi. Nah, ini contoh analisis stakeholder untuk komunikasi proyek. Di sini ada tabelnya, ada stakeholder, siapa saja stakeholdernya, nama dokumennya apa, bentuk dokumennya bisa hard copy, bisa soft copy, bisa email, bisa intranet, dan lain sebagainya. Nah, kontak personnya siapa? Jatuh temponya kapan? Apakah awal bulan, akhir bulan, bisa berupa tanggalnya, tanggal berapa? Nah, dokumen itu harus sudah selesai pada jatuh temponya. Nah, stakeholdernya ini siapa yang bertanggung jawab mengerjakan dokumen tersebut. Nah, ini ada di dalam manajemen komunikasi, analisis stakeholdernya. Yang ketiga, distribusi informasi. Nah, setelah menganalisis stakeholder, ya, terus rencana komunikasinya apa, bentuk komunikasinya. Yang ketiga itu distribusi informasi. Distribusi informasi adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Manajer proyek juga harus dapat mendistribusikan informasi. Jadi yang mendistribusikan informasi ini adalah manajer proyek, ya. Distribusi informasi yang dimaksud adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam format yang berguna, yang sama pentingnya dengan mengembangkan informasi sebagai prioritas utama. Jadi, yang dimaksud dengan distribusi informasi ini adalah, saya ulangi, adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat. Kalau bukan kepada orang yang tepat, itu tidak ada gunanya informasinya. Dan pada waktu yang tepat. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada tabel analisis stakeholder bahwa ada jatuh temponya. Kapan itu dokumen harus dilaporkan? Harus di-share informasinya. Makanya pada waktu yang tepat dan dalam format yang berguna. Formatnya bentuknya apa? Itu juga penting.
karena itu akan dilihat informasinya, ya. Nah, ada pertimbangan penting dalam mendistribusikan informasi. Yang pertama, penggunaan teknologi untuk meningkatkan pendistribusian informasi. Nah, juga bisa menggunakan teknologi, misalkan by system, bisa laporan kemajuan, laporan performa, atau laporan lainnya. Nah, bisa menggunakan by system, ya. Bisa menggunakan by email, itu juga IT. Kalau mengadakan rapat bisa menggunakan Zoom, aplikasi Zoom, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode formal dan informal dalam pendistribusian informasi. Apa ini maksud dengan metode formal dan informal? Nah, di sini akan saya jelaskan. Sebenarnya ada 3 cara, ya, yang dapat dilakukan dalam penyampaian atau distribusi informasi. Yang pertama itu formal dan informal tadi. Nah, formal itu, ya, komunikasi bisa dilakukan di dalam rapat, baik itu bersifat periodik maupun insidental. Periodik itu maksudnya berkala. Jadi setiap misalkan satu minggu sekali atau 1 bulan sekali. Maupun insidental. Insidental ini yang penting. Apabila ada hal yang genting atau yang penting, nah bisa diadakan rapat dadakan. Selanjutnya, sedangkan komunikasi secara non formal, ya, kebanyakan bersifat koordinasi lisan antar anggota proyek, itu non formal. Misalkan kita berkomunikasi tanpa melalui rapat. Misalkan si A, bagaimana ini terjadi masalah seperti ini, bagaimana solusinya. Nah, itu bisa disebut secara non formal. Terus cara yang kedua, bisa tertulis dan tidak tertulis. Komunikasi dalam suatu proyek dapat dilakukan melalui media tertulis dan tidak tertulis. Maksud dari komunikasi tertulis itu dapat diwujudkan dalam bentuk memo, surat perintah, ataupun dalam bentuk laporan terhadap progres report proyek. Tapi kalau seperti melalui scheduling ataupun periodically report, ya, itu yang tertulis. Tidak tertulis berarti secara lisan. Yang ketiga itu vertikal dan horizontal. Komunikasi dalam proyek dapat dilakukan baik oleh orang-orang yang berada dalam satu divisi, antar divisi, antar departemen, ataupun komunikasi terhadap orang-orang yang berada pada tingkatan yang berbeda. Nah, itu namanya vertikal dan horizontal. Vertikal berarti kita berkomunikasi kepada atasan dan kepada bawahan. Horizontal berarti kita berkomunikasi kepada sama-sama satu divisi, satu bagian, ya, kepada orang yang lebih mengerti, lebih paham atau lebih ahli, atau kepada panutannya. Nah, itu cara penyampaian informasi. Untuk mendistribusikan informasi yang efektif, manajer proyek jangan pernah mengubur informasi yang penting. Nah, ini sangat penting, ya. Jadi seorang manajer proyek itu jangan pernah menyepelekan, dalam hal ini, ya, menyepelekan informasi yang penting, yang genting, ya. Manajer proyek juga jangan takut untuk melaporkan informasi yang tidak baik. Karena apa? Karena mungkin saja informasi yang tidak baik itu nanti akan berguna untuk kelancaran atau kesuksesan suatu proyek. Selain itu, komunikasi lisan melalui pertemuan rapat dan pembicaraan informal dapat membantu dalam penyampaian informasi baik secara buruk, secara terbuka. Proses yang keempat yaitu mengatur harapan stakeholder. Nah, setiap stakeholder itu pasti punya harapan. Harapannya apa? Adalah agar proyek itu berhasil. Nah, mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman
dan isu-isu kebutuhan-kebutuhan mereka. Mengatur harapan-harapan membantu ke arah peningkatan kemungkinan suksesnya proyek dengan memastikan bahwa stakeholder memahami manfaat-manfaat dan resiko proyek. Nah, di sini tidak hanya disebutkan bahwa proyek itu berhasil, ya itu harapannya, tetapi juga stakeholder harus memahami bahwa setiap proyek itu pasti punya resiko. Makanya di awal harus dianalisa resikonya itu apa saja yang bakal terjadi selama proyek itu berlangsung. Dan proses yang kelima adalah laporan performa. Laporan performa adalah proses pembagian dan pengumpulan performa informasi, termasuk laporan status pekerjaannya ya. Apakah sudah 10%, 20%, 50%, 80%, atau down sudah selesai 100%. Pengukuran kemajuan, diukur kemajuannya, dan peramalan estimasi pekerjaannya. Laporan performa harus menyediakan informasi pada satu tingkatan yang sesuai untuk masing-masing pendengar. Nah, di sini ada contoh template untuk rencana rapat. Ini adalah salah satu media untuk komunikasi secara tertulis ya. Di atas ini ada nama proyek, sponsor proyek, area bisnis, nomor dokumen, project ID, unit client, manajer proyek, dan nama filenya. Ya. Terus di bawahnya ada nomor jenis rapatnya apa. Contohnya jenis rapatnya misalkan laporan kemajuan proyek. Tujuannya apa? Untuk memahami ya kemajuan proyek, progres proyek, ya sudah sampai mana. Agendanya kapan? Di agendanya kapan? Terus tanggalnya kapan? PIC-nya ini yang bertanggung jawab adalah siapa? Misalkan rapat ini dia di PIC-kan oleh si manajer proyek. Pesertanya siapa saja? Sebutkan namanya atau sebutkan jabatannya, siapa? Stakeholder yang terlibat. Waktunya misalkan dari jam 8 sampai jam 10, jam 8 sampai jam selesai, jam 12 sampai dengan selesai, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah video kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.